Boleh, mau minum dulu atau mau ke belakang dulu, silakan ya. 1 menit lagi kita mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, kita belajar. Seru ya. Ini muridnya cuma 2 orang, berarti kita privat ya. Kita banyak diskusi ya nanti ya, latihan soal, latihan praktek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ibu, Igo, Ilham, apa kabarnya? Oke, suara dari kelas coba tes tes. Suara dari kelas Ibu belum kedengaran. Suara Ibu jelas. Jelas. Nah, udah oke, sip. Alhamdulillah. Oke, kita belajar. Kemarin ada PR loh. Sudah ada yang siap? Udah? Boleh. Siapa duluan? Ilham dulu. Coba lihatkan ke kamera. Ibu mau cek satu-satu. Coba. Nih ya, soalnya kan ini. Ini soalnya. Nah, coba akan lihat jawabannya Ilham. Bagaimana cara Ilham mengerjakannya? Oke, pertama-tama masuk ke ya, toko buku dulu. Toko buku dulu ya. Karena jam 12.40 sampai jam 1 dia sibuk. Masuk ke toko buku dulu. Oke, toko buku. Lalu setelah toko buku ke bersamaan. Bisa bersamaan. Ini kafeteria dan toko buku bisa bersamaan. Barang-barangnya pergi ke 2 tempat. Ilham, apakah Ilham bisa pergi ke 2 tempat secara bersamaan? Enggak. Sini Ibu lihat, bisa ke toko buku dan kafeteria dalam waktu yang bersamaan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita
diskusikan ya. Kalau Vigo gimana jawabannya? Oke, Vigo. Cukup itu dah, Bu. Gimana? Nggak cukup. Nggak Jadi cukup. dikebawahin. Tadi dikebawahin. Toko buku. Eh, oh, ke toko buku. Hmm, 5 menit. Tunggu, Ibu mau lihat tuh. Ini dia toko buku, kemudian toko makanan, lalu dia ke kantor pos, jam 1 dia ke kafeteria. Kafeteria dia butuh berapa menit? 20 menit. Kafeteria. Oke, oke. Terima kasih, Vigo. Coba kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Akan menggunakan kamera. Ini bisa dilihat, tas Ibu? Iya. Bismillah. Hmm, betul. Nah, dia bagaimana caranya agar selama 1 menit si berang-berang ini pergi ke 4 tempat dengan waktu yang seperti ini ya. Toko buku di 15 menit, toko makanan 10 menit, kantor posnya 15 menit, dan kafeteria 20 menit. Oke, nah ini adalah jam sibuknya ya. Ini jam sibuk. Kalau jam sibuk berarti dia tidak akan masuk sekitar area sini. Untuk gampangnya, kita bisa buat kita warnakan aja dulu ya. Gue kasih warna jam-jam yang tidak bisa dia masuk ya karena itu jam jam sibuk. Gue bisa kasih warna 12.40 sampai jam 1. Ibu akan kasih warna nih ya karena dia di sini jam sibuk. Dia tidak akan masuk di sini sekitar jam segini. Ini adalah jam sibuk untuk di toko buku. Oke. Toko makanan jam 12 sampai 12.40 adalah jam sibuk. Toko makanan dari jam 12 sampai 12.40 adalah jam sibuk. Jadi ibu akan kasih warning di sini. Ini adalah yang kuning ini adalah tanda yang dia tidak boleh memasukkannya. Oke. Kemudian kantor pos jam 12 sampai 12.30 adalah jam sibuk. Ya. Jam 12 sampai 12.30 adalah jam sibuk. Lalu ibu akan arsirnya ke sini. Ini adalah jam sibuk. Dia tidak akan bisa, dia tidak mau masuk di jam sibuk. Kafeteria 12.30 sampai 12.50 adalah jam sibuk. 12.30 sampai 12.50 ya. Kita masuk. Oke. Oke. Ibu, kemudian sudah ya. Nah, dari 4 pilar berpikir komputasional yang Ibu lakukan sekarang ini termasuk dalam pilar mana? Masih ingat 4 pilar komputasional kemarin ada apa? Oh, masih di sini. Abstraksi, Ah, ah, filtering, recognition, oke, algoritma. algoritma. Jadi yang Ibu lakukan ini apa? Bisa termasuk dekomposisi? Bisa termasuk ya, karena Ibu kan memecah-mecah nih menit-menitnya. Ibu pecah biar lebih sempit ya, lebih kecil. Kemudian Ibu mengarsir,
mengarsir ini adalah Ibu fokus. Fokus pada jam-jam yang tidak sibuk. Fokus pada hal tertentu, hal yang penting itu dinamakan apa? Pilar yang mana? Dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, atau algoritma? Fokus pada hal yang penting. Coba. Iya sih. Kalau dekomposisi kan memecah-mecah. Dia persoalan yang besar dipecah-pecah menjadi kecil. Kalau seandainya fokus pada tujuan, itu namanya apa? Jadi Ibu akan melihat kotak-kotak yang tidak diarsir, ya kan? Karena ini jam-jam yang tidak sibuk. Nah, itu dinamakan apa? Pilar apa? Abs- Abstraksi ya. Abstraksi itu dia fokus pada tujuan utamanya. Gitu. Dia tidak akan melihat yang tidak ada berkaitan dengan hal itu. Jadi Ibu akan membuang nih jam-jam sibuknya. Nah, oke, kita ke toko buku. Toko buku ada 15 menit. Ya, ini sama nih ya. Antara toko buku dan kafeteria sama-sama nih. Jam yang kosong. Jadi dia kemana dulu ya? Ke toko buku dulu atau ke kafeteria dulu? Nah, kita lihat nih durasi waktunya. Durasi waktu kafeteria itu 20 menit. Kalau 20 menit, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kafeteria. Kemudian eh, baru dia ke toko buku. 1, 2, 3. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita buat ke toko buku dulu, 1, 2, 3, sini. Lalu dia ke kafeteria 20 menit, tuh 2, 3, 4. Dia masuk ke jam sibuk. Jadi mana dulu? Kafeteria dulu atau ke toko buku dulu dia pergi? Kafeteria ya. Oke, terima kasih Vigo. Suara kelasnya eh, hilang muncul ya Pak. Oke, Ibu. Oke, Ibu akan mengarsir yang 20 menit kafeteria dulu ya. Berarti kita arsir 4 kotak. Dia akan ke kafeteria dulu. Ya, 4 kotak selama 20 menit. Lalu lihat lagi, jam kosongnya dia pergi kemana? Ini kan nggak mungkin ya, setelah 12.15. Ya, ini jam padat. Ini jam padat. Ternyata dia berarti dia ke toko buku. Toko bukunya perlu waktu berapa menit? 15 menit. 15 menit. Berarti dia mulai dari jam segini ya, 12.16 ya. 15 menit berarti berapa kotak? 3. 3. Oke, kita arsir 3 kotak. Nah, tuh 3 kotak. Nah, dia sudah ke kafeteria, dia sudah. Oke, dia sudah ke toko buku, sudah ke kafeteria, sudah. Berarti dia tinggal ke toko makanan dan ke kantor pos. Ya, coba dilihat di sini. Eh, dia mau kemana dulu? 20 menit ke kantor pos. 1, 2, 3, 4. 15, Bu. 15 dulu. Ke kantor pos 15 ya? Oh iya 15. Kemana? Kira-kira dia ke toko makanan dulu atau ke kantor pos dulu? Kalau dilihat arsiran sini. Kemana dulu dia? Ini dia udah selesai ya. Dia selesai ke kafeteria di 12.15. Kemudian dia selesai ke toko buku 12.30. Berarti dia akan lanjut ke 12.31 ya. 12.31 di mana? Di sini ya. Berarti dia ke kantor pos. Perlu berapa menit? Perlu berapa menit? 15 menit ya. 15. Berarti ada 3 kotak. Nah, tuh, 15. Tinggal apa?
tinggal ke toko makanan 10 menit ya. 10 menit. Ini 12.50, harusnya ini 12.55. Ini 12.55 ya. Ada satu kotak lagi nih harusnya. Satu kotak lagi ke 13. Nah, di sini berarti dia terakhir baru ke toko makanan. Oke. Jadi ini ada waktu 5 menit lagi dia ke balik ke tempat asalnya ya. Selesai tugasnya? Selesai ya? Berarti dia pertama adalah ke toko kafetaria dulu, ya. Dia ke kafetaria dulu, kemudian dia ke toko buku, oke. Lalu dia ke kantor pos, terakhir ke toko makanan. Sama? Sama jawabannya? Beda. Tidak. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke, Bisa. boleh. Boleh. Nah, yang beda boleh dibuat lagi ya. Dibuat lagi yang benarnya. Buat lagi yang benarnya di buku catatan. Kalau misalkan belum paham, langsung tanya ke ibu. Gak perlu malu-malu. Kita cuman bertiga, berempat sama Pak Hendrik. Gak perlu malu-malu ya di informatika. Suaranya sekarang jelas kan? Apa? Suaranya jelas kan? Sekarang ya, jelas. Sekarang udah Nah, jelas. ya. Boleh ya, disalin dulu jawaban yang benarnya.
Kalau pun jam sibuk misalnya. 12.40. Kemana? 12.40. Iya. Mereka berapa menit? Iya. Mau juga pindah lagi ada 15 menit. Sampai jadi 15 1. Kamu mau makanan di jam 12 sampai jam 12.40. 12.40. Video. Jadi algoritmanya dari potongan-potongan menit itu kita buat dulu kan ya yang waktu padatnya. Nah, jadi kita fokus ke waktu yang kosong, yang tidak padat. Itu langkah-langkahnya ya. Diarsir dulu tuh waktu-waktu yang padatnya dengan warna yang berbeda. Kemudian baru kita fokus ke waktu kosong. Nah, dilihat berapa menitnya, dibagi-bagi. Itu namanya algoritma langkah-langkah pengerjaan. Nanti, hari ini kita akan banyak memecahkan permasalahan. Jadi, berpikir komputasional, anak-anak diajak untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Oh, bisa terus. Kemana? Bisa teruskan terus. Terus mana makanan ya? Kantor Pasal. Itu kan dua orang. kantor. Mana kantor? Kantor kos. Itu nggak Kantor kos. kantor ya. Di depan. Berapa menit? 15. Terus sama Nana. Iya. Karena jam Berapa menit? 10. Heeh. Di sana nanti. Ya, kalau ya 12.50. 12 songkan ya. 12.50 sampai 12.55 ya. 12.40 ke toko makanan dia. Terakhir. Nah itu. Sekarang dia
Sore ini yang kedua. Benar. 90 nanti jadi kan udah Iya, 50. Cuma kan 45 ini mah. 50 mah ini itu. sih kan dulu. Ini kan kantor pos lah 1235, 1240, 1245. Dari 1245 ke tukang makanan ya ke sini 1250. Ya kan masih kalau 1250, kalau 1245 masih di kantor pos, belum ke toko makanan. Soalnya Hiji berarti ya? kosong. Oh kosong. Iya, kan ada diisi. Nah, ini 1250 sampai 1255. Ya makanannya. Nah, Nah, iya. Dan yang sibuknya itu kan dari 12. iya, di taksi lah. Berarti jadi kan. Kan kan di toko buku, toko makanan. Akhirnya di radio. Nah, Ilham udah paham? Sudah, insya Sudah. Allah. Coba dari kalau soal seperti ini, bagaimana algoritma atau langkah-langkah pengerjaannya? Pertama-tama, apa dulu yang Ilham lakukan? Jika menentukan jadwal, ini namanya optimasi jadwal. Optimasi jadwal namanya. Dari ada waktu sibuk, bagaimana dia mengantarkan 4 tempat, ya dia membeli ke 4 tempat agar waktu yang digunakannya efisien. Apa saja langkah-langkahnya, algoritmanya? Yang pertama, yang pertama, dia menentukan kapan jam sibuknya, ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu jam sibuknya kapan, kita akan fokus ke jam kosong, ya kan ya? Kita akan nah, kita tahu nih jam sibuknya ini jam sibuk. Berarti kita akan fokus ke jam kosong ya kan ya? Ini jam kosong. Lalu setelah jam kosong ini kita tahu, kita lihat nih, kita atur waktunya. Toko buku 15, makanan 10, kantor pos 15, kafeteria 20. Nah, jadi kita akan bagi-bagi nih, kita lihat. Kalau seandainya ini toko buku dulu, 15 menit, nanti ketika kita ke kafeteria, 20 menit, wah kurang nih. Ya, dia akan masuk ke jam sibuk. Kayak main puzzle gitu Ilham. Ya, kita coba-coba dulu. Oh iya, berarti salah. Kita coba lagi. Berarti kafeteria dulu, baru ke toko buku, gitu ya. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah, ya. Menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Nah, agar waktu yang digunakan itu efisien, gitu ya. Jadi selama 1 jam, dia bisa mengantarkan, bisa membeli 4 buah tempat, ya, ke 4 tempat, lalu pulang lagi ke tempat awalnya selama 1 jam.
Gitu. Bisa dipahami, Ilham? Iya. Gimana, Vigo? Udah selesai? Oke, oke, Alhamdulillah. Kita balik ke slide. Nah, oke. Hari ini kita masih di berpikir komputasional ya. Melatih kalian untuk dapat menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Dan sekarang kita ini ya, role play ya. Role play. Role play itu seperti gini. Ilham dan Vigo nanti akan kerjasama berdua. Ya, akan kerjasama berdua. Di suatu kondisi, ya, di sekolah, salah satu siswa kehilangan sepasang sepatu di ruang ganti setelah pelajaran olahraga. Ada 4 siswa yang terlihat di sekitar lokasi. Nah, Ilham dan Vigo sebagai detektif kelas diminta untuk menyelidiki kasus ini dan menyelesaikannya dengan metode berpikir komputasional. Bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut dengan dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Coba bayangkan, setelah olahraga nih, ya kan, ada teman kita yang kehilangan sepatunya. Bagaimana cara Ilham dan Vigo menyelesaikan masalah tersebut? Kita tutup dulu deh dekomposisi, abstraksi, pattern recognition-nya. Coba, gimana ya? Apa pertama-tama yang dilakukan? Untuk mencari... Bagaimana? Mengumpulkan siswa yang terlihat di lokasi sekitaran lokasi, Bu. Oke, kumpulkan dulu siswa yang sekitar lokasi. Kemudian, Hmm. kemudian Ilham, kalau Ilham mencari sepatu teman nih, ketika olahraga, hilang tuh sepatu temannya satu sebelah. Apa yang Ilham lakukan? Tadi Vigo sudah berkata, dia kumpulkan dulu teman-teman yang ada di lokasi, kemudian baru ditanyai satu-satu ya, gitu ya. Kalau Ilham apa lagi setelah itu? Di mana terakhir menyimpan sepatunya? Tuh, ditanya dulu ke teman yang kehilangan itu ya. Di mana terakhir menyimpan sepatunya? Kemudian, kemudian apa lagi Vigo? Oh, ini sepatunya hilangnya bukan sebelah, kedua-duanya. Sehingga temannya perlu tahu, apa ya? Apa yang perlu diketahuinya? Bentuk Cirinya ciri-ciri sepatu yang hilang itu kan ya? Ciri-ciri sepatu yang hilang. Oke, kita jadi sudah mengumpulkan teman-teman yang ada di lokasi, kemudian bertanya kapan terakhir sepatu itu ditaruh, ya. Kemudian kita udah tahu ciri-ciri sepatunya. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Itu namanya dekomposisi ya. Kita memecah-mecah dulu, mecah-mecah masalahnya. Lalu apa lagi yang dilakukan setelah itu? Di di bagian abstraksinya apa? Fokus pada fokus pada masalah. Di mana tempat untuk mencarinya? Kita sudah tahu informasi, dia terakhir menyimpan sepatu di situ. Kita akan fokus mencari di mana? di ruang ganti, Bu. Nah, di ruang ganti ya. Kita akan fokus mencari di ruang ganti. Itu namanya abstraksi. Pattern recognition itu adalah pola. Pola itu seperti, kita kan sudah tahu deh ciri-ciri sepatunya. Nah, kita akan melihat tuh pola. Sepatu yang ada di sekitar sini sepatunya seperti ini nih. Itu pola. Ya, kita mencari pola. Nah, algoritma itu langkah-langkah penyelesaian yang sudah Ilham dan Vigo tadi katakan. Pertama-tama mengumpulkan semua teman-temannya, lalu memberi menyimpan informasi-informasi yang didapat, gitu kan ya. Terakhir kemudian tahu telah letak dia
di mana terakhir menyimpan dan fokus pada tempat pencariannya, lalu baru dicari ya, dicari sepatu tersebut. Gitu. Itu namanya algoritma, langkah-langkah penyelesaian. Oke, baik. Semoga sudah bisa dipahami dekomposisi apa, abstraksi apa, pattern recognition, algoritma ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke problem kedua. Ini problem kedua adalah si Andi, Rina, Joko, dan Sari, dia duduk di 4 kursi yang berderet. Ini kan ada 3, ada 4 kursi. Nah, ini ada petunjuknya nih. Petunjuknya adalah Rina duduk di sebelah kiri Joko. Di sebelah kiri itu belum tentu dia bersebelahan ya. Pokoknya itu Rina itu berada di sebelah kiri Joko. Sari tidak duduk di ujung. Andi duduk di antara 2 perempuan. Berarti kalau nama-nama ini yang perempuan itu namanya siapa? Sri, Rina dan Sari, Sari ya. Nah, siapa yang duduk di kursi ketiga? Oke, coba. Siapa yang duduk di kursi ketiga? Boleh kita cari tahu. Ada yang bisa langsung tebak? Ada yang bisa langsung tebak? Rokok. Joko. Joko. Oke, coba kita ini ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita ini ya. Ibu buat soalnya dulu. Ada namanya Andi, Rina, Joko, Sari. Ya, petunjuknya adalah, oke, sebentar. Ibu buat ini dulu. Nah, oke. Ini ya, Ibu akan buat seperti ini. Ini ada Andi, Rina, Joko, dan Sari. Ada 4 anak. Dia duduk bersebelahan. Ada 4 kursi di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini namanya ketentuan, ya, ketentuan. Nanti ketika kalian masuk ke dalam algoritma pemrograman, ketentuan ini diperlukan, ya. Jadi di berpikir komputasional belajar tentang ketentuan, tentuan atau syaratnya. Yang pertama, Tina duduk di sebelah kiri Joko. Ya, kita belum bisa kita masukkan ke sini. Yang penting itu Rina duduk sebelah kiri Joko. Tentuan berdua, Sari tidak di ujung. Sari itu tidak di ujung. Oke. Andi duduk di antara 2 perempuan. Berarti Andi duduk di antara 2 perempuan. Nah, ada yang bersinggungan nggak antara Andi duduk di antara 2 perempuan dan Sari tidak boleh di ujung? Di ujung itu berarti di mana? Ujung itu bisa di sini, ya kan? Ya kan? Bisa di sini kan? Oke. Berarti Sari tidak boleh di sini. Dia tidak boleh di sini. Oke. Itu ketentuan kedua. Andi duduk di antara 2 perempuan. Berarti kalau seandainya Sari tidak boleh di sini, tidak boleh sini, dan Andi duduk di antara 2 perempuan, Sari kita taruh di mana? Sari kita taruh di mana? Di bangku keberapa? Kedua apa ketiga? Oke. Andi duduk di antara 2 perempuan. Dan Sari tidak boleh di ujung. Nih, Sari tidak boleh di sini, dia tidak boleh di sini. Berarti si Sari kita masukkan ke kursi yang mana? Joko, kiri. Dua, Bu. 2.
Ya. Oke, coba kita masukkan Sari di kursi nomor 2. Ini kita buat Sari itu S ya. Kita kasih S. Kapan? Sari pas. Sari tidak benar ya. Sari tidak di ujung. Udah benar ya. Sari tidak di ujung. Dia tidak di nomor 1, tidak nomor 4. Andi duduk di antara dua perempuan. Berarti kalau misalkan di antara dua perempuan Andi, kita taruh Andi di mana? Ini ada Sari. Ini Sari sudah ada. Berarti eh, di antara dua perempuan, berarti kalau gitu Andi di mana? Ini udah nih. Ini perempuan ya. Isi Sari ini perempuan nih. Perempuan. Dia bilang adalah Andi duduk di antara dua perempuan. Ini perempuan pertama. Berarti Andi di mana? Di sini enggak? Nomor 1 enggak Andi? Enggak ya? Kan di antara. Ini nomor 1 enggak ada kursi. Kalau seandainya di sini Andi, bisa nggak Andi kita taruh di sini? Kita coba Andi taruh di sini bisa? Coba, bisa ya? Kita coba ya. Ini Andi nih. Kita taruh Andi di sini. Dia laki-laki. Berarti si Andi itu duduk di antara dua perempuan. Berarti perempuan itu yang mana aja? Rina dan Sari ya. Berarti ini adalah Rina, perempuan. Syarat yang ini Rina duduk di sebelah kiri Joko. Berarti ini yang kiri mana? Kalau seandainya ini Sari, eh, ini kiri ya. Di sini kiri ya. Di sini kanan. Nah, ketentuan pertama adalah Rina duduk di sebelah kiri Joko. Berarti kalau ini sisanya, kalau Rina sudah, Andi sudah, Sari sudah, berarti Siti Joko. Apakah ketentuan nomor 1 terpenuhi? Sudah. Tidak ya, karena Rina di sebelah kanan Joko. Joko. Berarti eh, kita buat lagi. Berarti ini salah, susunannya salah. Tentu ini susunannya salah karena ketentuan satu, ketentuan satu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nah, itu ya. Kalau komputer tuh gitu dia. Dia sangat logis, sangat penuh aturan. Ya. Oke, kita coba lagi. Ada 4 kursi. 1, 2, 3, 4. Kita buat lagi ketentuan yang paling gampang adalah Sari tidak boleh di ujung. Ya, berarti Sari tidak boleh di sini. Ya, ini Sari tidak boleh di sini. Kita tadi taruh Sari di nomor 2. Berarti sekarang kita taruh Sari nomor berapa? Sudah. Nomor 3 ya. Oke, kita taruh Sari nomor 3. Ini Sari. Oke. Sari tidak ada di ujung. Oke. Andi duduk di antara dua perempuan. Kalau ini Sari, Andi duduk di antara dua perempuan. Di kursi nomor berapa kita taruh Andi? Kedua. 2 ya. Oke. Kita taruh Andi di sini. Oke. Andi duduk di antara dua perempuan. Berarti yang di sini siapa? Kursi nomor 1. Rina. Rina. Gampang ya. Ternyata di sini sisa Joko. Joko. Ketentuan 1 coba kita lihat. Rina duduk di sebelah kiri Joko. Ini kiri. Benar? Ketentuan 1 terpenuhi? Terpenuhi? Nah. Benar. Penuhi. Sari tidak duduk di ujung. Coba kita lihat di ujung-ujung. Ada Sari nggak di ujung? Enggak. Tidak. Ketentuan 2 terpenuhi? Penuhi. Terpenuhi. Oke. Ketentuan 3. Andi duduk di antara dua perempuan. Nih Andi.
Dia duduk di antara Rina dan Sari. Terpenuhi? Terpenuhi. Terpenuhi. Berarti ini susunannya sudah Benar. betul, udah benar ya. Oke. Vigo, gimana Vigo? Bisa dipahami? Sama. Bisa ya. Oke, silakan dicatat dulu. Silakan dicatat dulu. Jadi ketentuannya di ini ya, ditulis ya. Oke. Gampang ya ini ya, bisa dipahami ya. Oke, coba soal berikutnya. Apakah ini gampang
Nah, berapa nilai apel dan nilai jeruk? Ini kalau di matematika namanya ini eliminasi. Jeruk. Jeruknya berapa? Nilainya apelnya berapa? Ada yang langsung bisa jawab? Mana ya? Jeruk 6, Bu. Wah, cepet banget jeruk 6 terus. Jeruk 6, Iya, apelnya 6 plus 12. 12 itu 22. mm, 10, Bu. 10. Apelnya. Coba. eh Oke, 20. berarti dua, dua, dua apel, berarti kan 20 ya. Ditambah X-nya 6. Jeruknya 6, 26. Ya, apelnya 10, ditambah 12, 22. Oke, 6 kali 3, 18. Oke, ya, Vigo. Oke, betul ya. Gampang ya ini ya. Nah, selanjutnya. Gimana Ilham? Tahu. Paham? Paham. Paham. Oke. Nanti kalau Ibu ubah angkanya, coba Ibu ubah angkanya ya. Kalau kalau misalkan Ibu ubah angkanya menjadi ini, berapa ya? Misalkan, oke, Ibu coret-coret dulu ya. Oke, ini coba berapa apelnya, berapa jeruknya Ilham? 8. Apelnya 5. Apelnya berapa? 5. Oke, jeruknya? 8. Ah iya, betul. Oke, paham ya? Nah, kalau ini coba. Coba ini. Mencari si barang-barang. Ini Ibu ngambil dari Bebras ya. Nanti kalian kalau nanti Ilham dan Vigo kalau lagi apa? Lagi nggak ada waktu, waktunya kosong, kita lihat di Google Bebras kayak gini, Bebras. Nanti di situ keluar tuh latihan-latihan soal-soal berpikir komputasional. Ini Ibu ngambil dari soal Bebras. Di soal Bebras ini dibuat oleh para guru-guru dari beberapa negara, ya. Ini nanti dikompetisikan, gitu. Ini si berang-berang ingin menjadi ninja dan menentukan namanya. Si ninja ini belum ada nama. Nama ninja dibuat dengan mengganti setiap huruf yang berasal dari nama sesungguhnya dengan suku-suku kata sesuai dengan tabel berikut. Ini ada tabel. Misalkan bebras, huruf B. B itu si pi, pi. E itu ku, piku. Coba. Kalau kalau nama ninjanya adalah Zukame Moru. Siapa nama sesungguhnya? Ya, juga a me o mo pi ru tu juga mo juga me mo. Pakai J. Kamu boleh pakai J. Nah, maksudnya zu tuh J sama dengan zu. Kamu Jakov. Siapa? Jakov.
Jago. V pakai V. Jagoru. Ja, coba kita lihat. Zu, kamemoru. Berarti ini kan dua huruf semua ya. Kita penggal-penggal deh. Oke, kita penggal-penggal deh. Zu. Zu itu di mana? J ya. J. Kemudian K. K itu ngomong. K itu huruf apa? Coba. A ya. Ya nggak Ilham? Ya. Me huruf apa? A. K. Oke. O ya. Rufi. Chekhov. Wah, bagus namanya. Namanya siapa sih? Si Chekhov ya. Jadi namanya adalah ini. Chekhov. Ya nggak? Benar? Sama? Ini namanya ya. Oke. Nah, ini. Ini yang terakhir. Biru. Ini yang terakhir. Berarti dia membuat gelang dengan manik-manik ada ketentuan. Ada ketentuan. Ya. Ketentuannya adalah merah, hijau, kuning, biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, si Kiki itu tidak boleh mengubah urutan warnanya. Ya, setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Nah, itu ketentuannya ya. Tidak boleh, yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kemudian, nah, si Cici memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Berdasarkan ketersediaan tersebut dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? 17. Berapa? 17. 17? Oke, coba kasih tahu Ibu gimana caranya. 3, 8, 7, 15. Tambah 7, 15. Tambah 2, 17. Oh, itu jumlah manik-manik yang bisa, jumlah manik-maniknya ya. 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. 8 tambah 7, 15 tambah 2, 17. Oke, itu keseluruhan manik-manik. Tetapi kan ada aturannya. Aturannya adalah manik-manik itu dibuat terangkai seperti ini. Merah, hijau, kuning, biru. Dan dia tidak, jika salah satu habis, dia tidak boleh warna yang sama bersebelahan. Jadi, berapa manik-manik yang dapat dirangkai oleh si Kiki? Gimana caranya? So, gimana? Nah, Começa. kita buat dulu. Ada ketentuan dan ada syarat dan ketentuan ya kan? Merah itu dia 5, hijau 3, kuning 7, biru 2. Merah, hijau, kuning, biru. Merah itu 5, 3, 7, 2. Kita bisa buatnya seperti ini. Ketentuannya adalah syarat pertama adalah dia harus MHKB. Syarat kedua tidak boleh warnanya warna bersebelahan. Sebelahan. Nah,
Kita coba ke merah. Ini ya. Nah, kita bisa buat gini. Dia punya 5 merah, 3 hijau, 7 kuning, birunya 2. Syaratnya adalah urutannya ini. Merah, hijau, kuning, biru. Syarat yang kedua, tidak boleh warnanya bersebelahan. Yang ketiga, jika biru sudah selesai, dia akan kembali ke warna merah gitu ya. Nah, itu syarat. Kalau satu rangkaian selesai, kemudian dia maju lagi, maju atau kembali ke merah. Oke, itu ya. Nah, coba. Rangkaian pertama. Nih, kita punya rangkaian pertama. Merah, hijau, kuning, biru. Kita ambil ini, merah. Berarti dia tinggal kita ambil 1 ya. 5 dikurang 1, dia tinggal 4. Oke. Kita ambil 3 dikurang 1, 2. 7 dikurang 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini sudah. Berarti dia sudah terbentuk satu gelang. Ya. Oke. Berarti ini tinggal 4. Ini tinggal sisa 3. Ini sisa 6. Ini sisa 1. Coba teruskan. Tapi syaratnya dilihat nih. Tidak boleh warnanya bersebelahan. Dan satu rangkaian itu selesai. Satu rangkaian itu 1. Merah, hijau, kuning, biru. Kalau udah selesai dia akan masuk ke warna merah. Oke. Yang nomor 2. Bisa dipahami ini soalnya. Higo dan Ilham bisa dipahami ini soalnya. Itu ada di buku halaman berapa berpikir komputasional, coba lihat bukunya. Ada di, nah itu. Ya, itu Ibu ambil dari sana. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat syarat dan ketentuannya, kemudian berapa banyak matematik yang dapat dirangkai oleh Kiki dengan ketentuannya seperti itu. Ibu ada 2 jam, 9.13, 9.27. Sekarang jam berapa Pak Hendrik ya sebetulnya? 9.13, Bu. Oke, masih panjang. Ya. Coba ya. Oke, Ibu berikan contoh dulu. Nanti kalian Ibu kasih soal yang berbeda ya. Oke. Nah ini. Oke ya. Ini satu rangkaian gelang sudah dapat sama dia ya. Merah, hijau, kuning, biru. Ini kita buat dia MHKB. 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 Nah, putaran yang kedua ya. Ini kan sisa 4 ya. Sisa 4. Kita kurang 1. Ya 3. 3 kurang 1 sisa 2. Oke. 6 dikurang 1 sisa 5. 1 dikurang 1 sisa 0. Berarti ini yang ketiganya. Ini sisa 3. Ini sisa 2. Ini sisa 5. Ini habis. Ya. Rangkaian keduanya adalah tetap ya M H K B. Oke. Nah, KB. Lalu untuk putaran ketiga kita kurangin lagi deh. 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1.
5 dikurang 1 sama dengan 4. Birunya habis. Ya, berarti dia nggak pakai biru. Ya, nggak pakai biru. Di putaran ketiga itu birunya habis. Ini dia sisa 2, sisa 1, sisa 4. Berarti kalau birunya habis, rangkaian kalau gelangnya apa? M, M, H, K. Ya, karena birunya habis. Rangkaiannya berarti M, H, K. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, M, H, K. Lalu putaran keempat. Sisa manik-maniknya, merahnya 2, hijaunya 1, kuningnya 4. Ya, oke. Berarti kita kurangin. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, berarti ini sisa 1 merahnya, hijaunya dia 0, kuningnya dia 3, ini tetap 0 ya, ini 0. Nah, rangkaian keempat ini, warna apa yang ada? M, H, K. Ya, MHK. MHK. Nah, rangkaian kelima, kita lihat. Rangkaian kelima. Merah masih ada nih ya. Merah masih ada. Oke. Hijau udah habis, nggak bisa. Kemudian kuning ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti ini tinggal ini 0, ini 0, ini 2. Ya, ini 0. Berarti ini warna manik-maniknya apa aja urutannya? Ilham? Apa? Manik-manik yang terbentuk warna apa aja? Yang putaran kelima? Merah, MK. kuning, MK. Oke, MK. Nah, putaran keenam udah pada habis ya. Merah habis, hijau habis, kuning 2, biru habis juga. Apakah kita bisa membuatnya ini? Ini bisa dirangkai nggak? Jadi kakak. Bisa dirangkai seperti itu? Bisa nggak dirangkai seperti ini? Kakak. Karena sisanya 2. Bisa nggak, Vigo? Dua manik-manik ini sisa 2 nih, warnanya kuning. Bisa dirangkai nggak? Jadi putaran yang ke-6. Bisa dirangkai? Tidak, Kenapa? karena warnanya harus berbeda. Ah ya, balik lagi ke sini. Tidak boleh warna yang warnanya warnanya Sama. harus bersamaan ya. Tidak boleh warna sama ya. Oke, berarti ini nggak bisa ya. Ini tidak bisa. Berarti ini tidak bisa. Ini ketentuannya tidak terpenuhi. Berarti manik-manik yang bisa dirangkai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 manik-manik. Jadi jawabannya apa di situ? Terus, tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak Yes. ada? 4 di sini 4. 4 tambah 4, 8 tambah 3 11 tambah 3 12, 13, 14, 15, 16. Ini 16. Ya, oke. Ini kita yang salah apa kunci jawabannya yang salah? Oke, coba sekarang Ibu tukar ya, Ibu tukar latihan buat Ilham sama Vigo. Kalau manik-manik merahnya itu ada 4 ya.
Manik-manik merah itu ada 4. Merah ada 4. Kemudian hijaunya itu ada 6. Kuning itu ada 3. Dan biru itu ada 2. Ya. Merahnya 4, hijaunya 6, kuningnya 3, birunya 2. Berapa manik-manik yang tersusun? Syarat dan ketentuannya sama ya. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat, itu lebih bagus ya. Jadi kalau berpikir komputasional ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri gitu. Kalau kalian punya cara yang lebih efisien, itu lebih baik.
Ada yang udah selesai? Mungkin. Ada berapa semua? 9. Iya. Kan tiga apa? Tiga, dua, di satu. 3, 3, 6, 8, 9. Ini, ya, 9. Berapa total manik-manik yang bisa kebentuk? 9, Bu. 9. Oke. Coba Ibu mau lihat. eh Oke. Ibu stop share dulu. 4, 6, 3, 2. MHKB. Yang pertama MHKB 56. Oh, kan dia ada 2. Berarti coba dihitung lagi. Coba dihitung lagi. Benarkah 9? Apa lebih? Yang nomor baris pertama itu terbentuk nggak? MHKB-nya berapa kali terbentuk? Coba Ilham yang punya Ilham Ibu mau lihat. Kenapa kalian di sini? MHKB 4632. 463. Ah, oke. Nah, MHKB-nya terbentuk berapa kali? 1 apa 2? Coba, makasih Pak. Tolong taruh lagi ke Ilhamnya. MHKB-nya terbentuknya berapa kali? 2 kan? Oke, MHKB 2. Kemudian apa lagi? 2 kali 4 berapa? Udah 8 manik-manik tuh. Ya. MHKB-nya 2 kali. Kemudian ke kalungnya, gelang yang ketiga. MHK. Oke, MHK ada 3 kan? 8 tambah 3 berapa? 11. Oke, udah 11. Kemudian kalau gelang yang keempat ada nggak? Kebentuk nggak? Enggak. Nggak kebentuk. Yakin? Pas, jadi MH. Hanya 3 gelang saja. Apa? Jadi berapa? Ada lagi nggak gelang keempat? Ada. Apa ininya? Urutannya? MH. Ya kan? Heeh, MH. Berarti ada 4 gelang yang terbentuk. Ya kan? Yang gelang pertama MHKB. Oke. Gelang kedua MHKB. Gelang ketiga MHK. Gelang keempat MH. Jadi totalnya berapa? Total manik-maniknya jadi berapa? 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2. 13. Gitu. Oke ya. Nah, gitu loh. Berpikir komputasional ini. Jadi, kita berpikir komputasional, anak-anaknya belajar untuk merumuskan masalah ya, menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Oke, ini berpikir komputasional ini adalah cikal bakal nanti kalian belajar algoritma pemrograman.
Ada yang mau ditanya dulu? Sudah 9.30? Sudah? Oke, Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita kuis ya. Ya, minggu depan kita kuis. Nanti pelajari lagi soal-soalnya, latihan-latihan lagi. Oke? Apa itu berpikir komputasional, 4 pilarnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak. Terima kasih Pak Hendrik. Ibu izin pamit. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Sama-sama. Vigo Ilham, Pak Hendrik. Ada. Iya, kalau nggak salah potong menit sekarang. Kata ibu mau, mas. Ya, mau ini, mau ini. Jadi kita harus di komposisi. Jadi abstraksi gitu kan. Apa bisa bisa sih. Asli. Ini ibu sih